Belanda atau Nggih. Jepang penjajah waktu lewat di jalan itu lewat belakangnya mesti turun dari kuda itu Oh ceritanya. gitu. Jadi sampai gitu Pak. Jadi seorang penjajah pun dia tuh hormat Hormat ke kepada, sini. ya. Orang-orang cerita dulu katanya ada pesawat di atas ini jatuh, itu cerita nggak jelas juga. Oh iya. Oke pemirsa, kali ini saya berada di depan gapura atau pintu masuk menuju pesarian Ki Ageng Kripik. Tempatnya berada di Kripik, Jalan Ki Ageng Kripik 3, Kelurahan Madyapura, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Nah, di dalam juga ada pesarian atau makam Bupati Malang. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita eksplor ke dalam, kita lihat-lihat makam-makam bupati dan makam penyebar agama Islam pertama di Malang. Ayo pemirsa. Nah oke pemirsa, setelah kita melewati pintu masuk, biasanya tamu atau pengunjung mengisi daftar hadir atau apa ya, daftar tamu terlebih dahulu di sebelah sini biasanya. Nah ini karena kondisi pandemi mungkin masih dibatasi untuk pengunjungnya. Oke pemirsa, ayo ikuti lagi. Nah pemirsa, bisa dilihat di sebelah kanan saya ya, itu ada pesarian atau makam Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Surabaya sekitar tahun 1958 sampai 1968 yang bernama Raden Soekarso dan istrinya. Nah, itu di sebelah sana. Nah, yang unik lagi pemirsa, di area pemakaman Ki Ageng Kripik itu pasti ada pohon yang jarang dijumpai, yaitu adalah pohon nogosari. Ini sekarang keberadaannya sangat langka, pohon nogosari ini. Nah, inilah wujud dari pohon nogosari itu pemirsa. Untuk proses penanamannya itu lumayan lama, juga apa ya istilahnya, gampang-gampang mau untuk tumbuh, jadi agak sulit untuk menanam pohon nogosari. Oke pemirsa, ayo ikut lagi. Nah, sangat banyak sekali pemirsa. Itu ketika di pintu masuk sampai sini aja pun sudah berapa pohon nogosari di area ini. Nah, kita sekarang berada di depan apa ya istilahnya, kayak jungkup atau rumah tapi untuk pemakaman, area makam dari Bupati Malang kedua. Nah ini
areanya di sebelah sini. Ayo kita explore di dalam. Nah, sebelum memasuki, sebelah kiri saya di area timur ini ada makam dari pensiunan Patih Malang. Namanya adalah Raden Aryo Suryo Dikusumo. Nah, ini area pemakamannya di sebelah kiri dari pintu masuk menuju makam Bupati Malang kedua. Selanjutnya ayo ikuti lagi. Nah, ini sudah area pemakaman Ki Ageng Grebeg ini sudah ada sentuhan-sentuhan. Jadi sudah sangat edukatif lah. Makanya di depan pasti ada panduan seperti ini agar pengunjung bisa mengetahui ini makam siapa di area makam Ki Ageng Grebeg ini. Nah, ini makam Raden Bagus Doro atau Bupati Malang kedua. Ayo ikuti. Nah, sebelah kanan dari pintu masuk ya. Pintu masuk itu ada pesarean dari Mas Ayu Aminah. Beliau adalah istri dari Bupati Probolinggo. Ternyata tidak hanya istilahnya dari Malang saja, tapi ada kerabat-kerabat beliau yang dari Probolinggo, dari Situbondo, tadi ada dari Surabaya, juga disarehkan atau dimakamkan di area ini. Nah, kalau dilihat di sebelah baratnya itu nisannya itu berdasarkan Jawa Baru, dan itu merupakan makam dari anak dari Mas Ayu Aminah dan Raden Tumenggung Aryo Suryo Ningrat, Bupati Probolinggo. Jadi istri dan anaknya dimakamkan atau disarehkan di tempat ini. Nah, ayo kita ke dalam. Nah, di dalam ini banyak makam dari kerabat-kerabat dari Bupati Malang kedua ya, Raden Bagus. Banyak sekali makam-makam kerabatnya dan beliau dimakamkan di sebelah sini, pemirsa. Kita meminta izin terlebih dahulu atau istilahnya sesuguh, kalau orang Jawa itu bilang sesuguh, kepada beliau meminta izin bahwasanya kita mengulas tentang tempat ini. Di area pemakaman Bupati Malang kedua itu tulisannya atau nisan dari
dari makam ini itu masih menggunakan aksara Jawa, jadi bukan aksara Latin ya. Dan juga ada beberapa nisan itu menggunakan bahan kayu dan berukir, pemirsa. Ukirannya sangat detail. Jadi beberapa itu menggunakan bahan kayu. Nah sayangnya informasi siapa beliau yang berada di sini kurang apa ya, memberikan informasi, karena dari aksara ini ada yang tidak kebaca, hanya terbaca dari beliau makam Bupati Malang kedua. Oke pemirsa, selanjutnya ayo kita eksplor lagi di area makam Ki Ageng Gripik. Nah pemirsa, ayo kita explore lagi ya, dari depan aja. Nanti di sana ada yang bisa kita ceritakan atau kita ulas lah. Nah area bangunan atau tempat makam Bupati Malang ini itu sudah diresmikan tahun 2019 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, nah, sebagai bangunan cagar budaya. Ini areanya seperti ini. Nah, oke pemirsa, kita lanjut lagi. Nah di sini ada juga Bupati Bondowoso, Raden Tumenggung Aryonoto Diningrat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya di area Ki Ageng Gripik ini tidak hanya Bupati Malang saja, tetapi ada Bupati Bondowoso, kerabat Bupati Malang seperti Raden Ayu Aminah itu dimakamkan di area ini. Kalau dilihat nisan-nisannya itu sangat cantik ya, klasik banget nih, sangat kuno nih, dari nisan-nisannya itu. Nah itulah pemirsa, ayo kita explore lagi, kita melihat makam-makam. Oh iya pemirsa, ada yang saya lupa. Di sini juga ada Dewandaru atau pohon Dewandaru. Nah ini juga merupakan pohon yang jarang kita jumpai dan termasuk yang langka juga Dewandaru ini. Selain Nogosari yang ada di sini. Jadi Dewandaru, Nogosari itu pohon-pohon langka. Itu ternyata ada di area pemakaman Ki Ageng Gripik ini pemirsa. Oke, selanjutnya ayo kita ikuti. Nah, ini ada pohon Nogosari yang tertua. Ukurannya sangat besar ya. Satu kepalan atau apa ya? Satu rangkulan orang atau manusia dewasa ini. Pohon Nagasari besar. Oke.
Oke, pemirsa, ini ada yang unik di sini. Ternyata di salah satu area ini ada yang tidak ada makamnya atau tidak ada makamnya di area ini. Nah, itu dituliskan rumah masa depan Kagem Putro atau Wayah Raden Aryo Notoningrat. Nah, beliau sepertinya masih kerabat dari bupati-bupati yang ada di sini. Dan ketika beliau meninggal sudah ditempatkan, sudah ada tempat area untuk pemakamannya. Makanya di area ini kosong, pemirsa. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke makam Bupati Malang ketiga. Nah, itu bisa dilihat di papan sebelah atas, makam Raden Tumenggung Aryo Notoningrat Bupati Malang ketiga beserta 36 kerabat terdekatnya. Oke pemirsa, ayo kita memasuki area makam Bupati ketiga. Nah, di dalam masih ada peziarah dari Bupati Malang ketiga. Jadi kita eksplor beberapa. Di sini ada mantan Bupati Situbondo juga. Nah, yang seperti kita ulaskan yang di awal, ternyata di area pemakaman Ki Ageng Grebeg ini tidak hanya Bupati Malang saja, tetapi beberapa bupati atau kerabat dari Bupati Malang. Salah satunya adalah Raden Supangkat Brotoningrat. Nah, beliau adalah mantan bupati dari Situbondo. Itu dimakamkan di area ini, pemirsa. Nah, pemirsa, di dalam sana itu merupakan makam dari Bupati ketiga. Bisa kita lihat ya. Jadi masih ada peziarah yang berdoa di dalam, dan kita melihatnya dari sini saja, pemirsa. Ada yang unik pemirsa di area makam ini. Ternyata ada jabatan atau orang Belanda sepertinya. Nah, ini pemirsa, Darmin Lensbow Sichter. Nah, ini masih menggunakan bahasa Belanda ini. Nah pemirsa, ayo ikuti kita explore lagi di area makam ini. Kita menuju ke makam Bupati pertama yang adanya ada di sebelah belakang dari makam Bupati kedua.
Nah, ayo pemirsa, di sini juga banyak pohon-pohon yang rindang, menambah kesan sangat masih terjaga, sangat asri. Bahkan saya membayangkan kehidupan di masa itu ya, di zaman beliau-beliau masih hidup, mungkin seperti ini, dengan suasana yang asri, kemudian bentuk atau model rumah yang seperti ini, sangat asik pemirsa. Ayo kita explore ke dalam. Oke pemirsa, kita explore ke dalam di area makam Bupati pertama. Ayo pemirsa. Oke pemirsa, bisa dilihat ya, di area ini juga banyak makam-makam kerabat dari Bupati pertama. Nah, bahannya pun juga terbuat dari kayu ya pemirsa. Nah, oke pemirsa, ayo kita menuju ke pusara atau makam Bupati pertama. Nah, setelah dari sini kita mencoba explore lebih lanjut di area pemakaman Ki Ageng Gribek. Nah, ini ada yang unik pemirsa. Ini seperti batu bata atau apa ya, nisannya kotak gitu. Ukurannya juga tebal. Oke, kita explore. Nah pemirsa, ayo kita ke sebelah barat dari area makam Bupati pertama. Di sini juga banyak sekali makam-makam kuno ya. Nah, di ada sini pemirsa, itu ada makam dari Raden Pangeran Sundoro Atmojo ya, Atmojo. Itu merupakan Utono daerah Gending. Terus kemudian Raden Ayu Sugiyati, kemudian Raden Pangeran Mustaki Mami Projo, itu merupakan patih di daerah Bangil. Jadi dulu itu ada patih, adipati, ya seperti itulah pemerintahan di zamannya, di tahun-tahun tersebut ya. Jadi seperti itu pemirsa. Ini makam dari beliau-beliau yang disebutkan di papan tersebut. Oke pemirsa, itulah penelusuran atau explore di area pemakaman Ki Ageng Gribek ini. Ternyata tidak hanya ada makam bupati
1, 2, dan 3 saja, tetapi kerabat-kerabat beliau yang merupakan sebagai kepala daerah juga ada di pemakaman ini, seperti Bupati Situbondo, Bupati Bondowoso, kemudian istri Bupati Probolinggo itu dimakamkan di area ini juga nih, yang merupakan kerabat dari Bupati Malang. Nah pemirsa, ikuti selanjutnya penelusuran dari tim Girimataya. Oke pemirsa, itu sekilas mengenai makam Bupati pertama. Ayo kita eksplor lagi di makam-makam yang ada di belakang Bupati pertama. Ayo pemirsa. Nah ini juga pohon Dewan Daru pemirsa yang ada di sini. Nama latinnya bisa dibaca sendiri pemirsa, bisa di googling. Oke. Nah di daerah ini juga ada apa istilahnya, buyut-buyut atau leluhur dusun Gribek. Beliau ada di area sini pemirsa. Nah di sini juga ada istri dari Sayyid Sulaiman Mujagung. Beliau dimakamkan di area ini. Nah tepat di belakangnya adalah makam dari Ki Ageng Gribek beserta Nyai Ageng ya. Beliau ada disarehkan atau dimakamkan di sana. Mengenai kisahnya kita ulas nanti. Oke. Oke pemirsa, selanjutnya monggo kita sesuguh atau meminta izin berdoa di dalam makam Ki Ageng Gribek. Ayo pemirsa. Oke pemirsa, kali ini saya berada di kompleks makam penyebar Ki Ageng Gribek ya. Nah sekarang saya bersama Pak Sinten? Pak Nur Rasul sebagai juru kunci dari makam Ki Ageng Gribek. Nah cerita sedikit pemirsa, bahwasanya menurut kisah nih Ki Ageng Gribek adalah penyebar agama di daerah Malang ya. Penyebar agama Islam yang pertama di Malang. Nah bisa diceritakan sedikit Pak Rasul? Ya, awalnya beliau adalah dari Mataram. Dari Mataram Islam. Beliau ditugaskan untuk penyebaran agama Islam di wilayah timur, yaitu meliputi Malang dan Jawa Timur. Makanya sebelum dia singgah di Malang, terakhir di Malang sini, dia singgah di daerah Pasuruan. Oh di Pasuruan? Ya, menurut cerita keluarganya banyak yang dimakam di sana, termasuk anak-anaknya. Ceritanya seperti itu. Di Pasuruan, Pak? Di Pasuruan. Makanya di sini ada makamnya Mbah Kanigoro dari Pasuruan,
ada Untung Suropati dari Pasuruan juga. Karena mungkin masih kerabat ya. Masih santrinya dari Ki Ageng Gripik. Dari santri dari Ki Ageng Gripik. Mereka itu ceritanya seperti itu. Jadi beliau ini ceritanya dari Mataram. Dari Mataram, Sultan Agung, Mataram Islam. Beliau ditugaskan untuk penyebaran agama Islam di wilayah timur Pulau Jawa gitu. Seperti itu. Sebelum dia datang di Malang, dia di Pasuruan. Dia lama di sana juga. Makanya ceritanya keluarganya banyak yang dimakamkan di sana. Termasuk anak-anaknya beliau. Nah, makam-makam yang di sini ini ceritanya santri-santri dari beliau. Insya Allah seperti itu. Dari sana. Nah ini saya dengar juga Pak, di beberapa tempat di wilayah Rembang atau di wilayah Jawa Tengah itu juga ada nama Ki Ageng Gripik juga itu. Saya pernah berkunjung ke sana kira-kira 2 tahun yang lalu. Di daerah mana itu Pak? Di Klaten. Jatinom. Nah itu gimana? Ceritanya sama dari Mataram. Beliau adalah sama-sama dari Mataram, dari Sultan Agung. Beliau tugasnya di Jawa Tengah. Ki Ageng Gripik ini di wilayah timur sama-sama Ki Ageng Gripik. Sama-sama namanya Ki Ageng Gripik. Ya, berarti mereka nama gelar dari Sultan Agung. Insya Allah seperti itu. Jadi nama Ki Ageng Gripik ini bukan nama lahir gitu Pak ya, tapi nama gelarnya. Karena gitu. di sana juga ada Ki Ageng Gripik. Itu yang saya menjadi sebuah pertanyaan, kok ada beberapa ya nama ya Ki Ageng Gripik itu. Insya Allah nama aslinya Raden Arya Pamucang. Raden Arya Pamucang. Yang di Klaten itu saya lupa. Waktu itu saya tanya namanya asli, saya lupa. Itu saya. Itu yang mengenai dengan Ki Ageng Gripik yang ada di Klaten. Juga ada yang beranggapan mereka adalah satu orang. Ada yang punya anggapan seperti itu, seperti tamu kemarin. Ada satu orang, kemudian makannya ada 2. Ada yang cerita seperti itu. Ya. Kalau saya sendiri yang tanya langsung ke pihak petugas di sana, di Klaten, itu ceritanya bahwasanya nama Ki Ageng Gripik ini sebuah gelar kehormatan mungkin ya, atau nama untuk tugas penugasan gitu Pak ya. Cerita lagi, dia itu seorang ulama utama di Malang. Kemudian jadi ulama dan umarok. Karena waktu itu dia dijadikan adipati di Malang. Gitu. Adipati pertama di Malang. Jadi bukan bupati Malang pertama, tapi adipati. Adipatinya sebelum menjadi bupati ya. Sebelum ada bupati kan ada adipati gitu Pak ya. Insya Allah seperti itu. Soalnya ada yang pernah membaca tulisan Ki Ageng Gripik yang ada di Solo. Yang di Solo. Seperti itu. Itu namanya Gus Mamat. Dia pernah cerita ke saya juga seperti itu. Kok ceritanya hampir sama dengan cerita Bapak waktu itu gitu Mas. Gitu. Kalau Bapak cerita kan juga seperti itu. Beliau adalah dari Mataram. Ditugaskan dari Sultan Agung untuk penyebaran agama Islam di wilayah timur. Termasuk daerah Malang sini Pak ya. Malang sini utamanya iya. Nah di komplek ini kan ada beberapa makam tokoh penting juga seperti makam bupati pertama, kedua dan ketiga kalau nggak salah Pak ya. Nah ini adakah keterkaitan atau masih ada sanak kadang dengan? Ya itu ceritanya enggak ada Mas. Cerita dari bapak saya waktu itu seorang bupati Malang itu mengagumi seorang Ki Ageng Gripik karena dianggap seorang pahlawan, seorang ulama penyebar agama Islam di Malang pertama. Islam ya. Kemudian beliau itu pesen, Bupati Malang pesen, saya nanti kalau meninggal mohon makam saya dekat makamnya Ki Ageng Gripik. Gitu. Akhirnya turun-temurun dari Bupati Malang pertama sampai ketiga dengan kerabat-kerabatnya sampai sekarang. Itu ceritanya. Jadi tidak ada hubungan keluarga. Karena ada apa? Karena kekaguman ya. Kekagumannya seorang ulama. Penyebar agama Islam pertama di Malang. Jadi waktu itu kan jabat seorang bupati. Nah kagum itu akhirnya seperti itu. Jadi seperti itu pemirsa mengenai makam para petinggi atau tokoh-tokoh penting di Malang yang ada di kompleks area pemakaman Ki Ageng Gripik. Bahwasanya beliau itu sangat mengagumi seorang tokoh atau seorang agamawan Ki Ageng Gripik. Akhirnya
ketika meninggal beliau berpesan untuk dimakamkan di area makam ini, pemirsa. Nah, ada cerita apa lagi nih Pak yang menarik di area makam Ki Ageng Gripik? Kalau cerita yang sekiranya tuh sepertinya kok enggak anu Mas ya. Macam-macam Pak ya? Iya. Karena itu mungkin pengalaman pribadi gitu. Dari cerita dari awal dari Bapak dulu ceritanya. Okay. Yang anu kalau ada Belanda atau Jepang penjajah waktu lewat di jalan itu lewat belakangnya mesti turun dari kuda. Itu oh ceritanya. Gitu. Jadi sampai gitu Pak. Jadi seorang penjajah pun dia tuh hormat ke sini. Ya, itu ceritanya. Dari naik dari sana sampai sana itu turun Mas. Karena melewati makamnya Ki Ageng Gripik. Setelah lewat dari sini dia naik lagi dari kudanya itu kalau Bapak saya cerita seperti itu. Okay. Terus mengenai orang-orang cerita dulu katanya ada pesawat di atas ini jatuh itu cerita enggak jelas juga. Iya. Ada burung lewat di atas ini mesti jatuh. Itu memang ceritanya ada seperti itu tapi ya memang pernah ada pesawat jatuh di dekat sungai itu 2 kali. Di sini pertama yang di tahun 68 tuh di daerah Kedung Landang. Kalau orang-orang dulu cerita katanya lewat di atas ini tapi ya wallahu alam kita tidak tahu juga. Betul. Karena itu kadang apa gitu. Iya, betul. Kadang seperti itu. Kalau dulu ya memang bisa terjadi juga, Iya. Kan itu di luar nalar dari pemikiran manusia juga. Artinya Ki Ageng Gripik ini sangat dihormati sampai musuh atau Belanda ataupun Jepang menghormati beliau gitu ya. Kalau lewat di belakang makamnya sampai turun gitu. Sampai turun. Itu cerita dari bapak saya dulu seperti itu. Tahun pinten bapak jenengan? Bapak saya itu tahun 2014 kemarin Mas. Nah saya aktif ini paling enggak kira-kira 5 tahun 4 tahun saya aktif di sini makam di sini. Sebelumnya bapak itu punya anak angkat itu yang diajari bapak di sini. Sekarang dia tuh enggak mau di sini keluar. Gitu. Saking Madura, yang lari Madura. Saniki jenengan yang meneruskan gitu Pak. Saya yang meneruskan, kalau siang, kalau malam adik saya ada di sini. Karena rumah saya agak jauh dari sini. Daerah mereka Pak. Daerah Lesan. Terus ceritanya seperti itu. Nah di sini juga ada bupati banyak Mas. Ada Bupati Banyuwangi, Bupati Probolinggo, Bondowoso, Situbondo ada. Tapi mereka adalah keturunan dari Bupati Malang. Bupati ini masih kerabat beliau ya? Ya, masih kerabat dari beliau. Kalau dari sini sudah nggak ada kerabat. Nggak ada kerabat. Karena itu lagi ceritanya betul. Karena di sini kan dulu nggak ada wilayah kota kabupaten Mas. Iya. Masih wilayah kadipaten. Masih betul. Bupati dimakam di wilayah kota sekarang jadi kota kan? Betul. Masih wilayahnya kota. Masuk wilayah kota itu ceritanya. Mengenai lokasi kondisi makam. Nah itu pemirsa mengenai kisah menarik dari Ki Ageng Gripik nih, bahwasanya beliau itu sampai menjadi sebuah kaguman dari Belanda ataupun Jepang ketika melewati makam beliau. Belanda Jepang turun dari kuda itu sangat kagum dengan beliau itu, sangat karismatik gitu Pak ya. Nah itulah pemirsa kisah yang menarik yang perlu menjadi sebuah pembelajaran kita bersama mengenai kisah dari Ki Ageng Gripik, penyebar agama Islam pertama di Malang gitu. Oke pemirsa, itulah explore atau penjelasan dari area makam Ki Ageng Gripik ini, bahwasanya sangat menarik sekali untuk kita ketahui dan kita pelajari. Nah, di sini kita sudah berada di area yang paling belakang dari pemakaman Ki Ageng Gripik. Untuk itu, ayo kita sebelum pulang kita berpamitan dulu ke beliau sebagai juru kuncinya. Pak, matur nuwun. Monggo. Nah itulah pemirsa
kita sudah berpamitan, bagaimanapun juga kita tidak lupa unggah-ungguh di area ini. Ate nabrak. Ngono juga ngomong. Oke pemirsa, itulah tadi kisah-kisah yang menarik yang ada di Ki Ageng Gribek, area pemakaman ini. Nah, semuanya adalah bersifat subjektivitas, dan berhati-hatilah ketika kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa meminta izin kepada beliau-beliau yang ada di tempat-tempat yang dianggap mistis. Tetap ikuti perjalanan dari tim Giri Mataya.